Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Saya Nurnalisa Novita Panigoro SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini saya akan memaparkan diagram trapesium usia dan juga refleksi pada modul 1.2 mulai dari diri. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami beberapa peristiwa positif dan juga negatif. Pada saat saya duduk di bangku SD sampai dengan SMA, di usia saya 9 sampai dengan 17 tahun, saya memiliki banyak pengalaman positif. Dan ketika saya duduk di bangku SMA, usia 18 tahun, saya juga mengalami pengalaman negatif yang tidak menyenangkan. Dan saya lulus di bangku kuliah usia 24 tahun dan saat ini saya berusia 34 tahun dan selanjutnya saya akan menjalani masa pensiun setelah usia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia tersebut dapat saya simpulkan bahwa selisih usia pengalaman positif saya yaitu 25 tahun dan selisih usia pengalaman negatif saya yaitu 16 tahun. Peristiwa positif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 9 sampai dengan 17 tahun. Saat itu saya duduk di bangku SD sampai dengan SMA. Di situ saya selalu mendapatkan prestasi baik juara di kelas maupun dalam kegiatan kesenian. Dari kecil saya memiliki bakat seni seperti menyanyi dan menari. Dan setiap ada kegiatan yang bersifat kesenian di sekolah maupun di luar kegiatan sekolah, saya selalu diajak oleh guru kesenian. Hal itu membuat saya semangat dan antusias karena banyak dukungan dari guru, teman maupun orang tua. Dan peristiwa negatif yang saya alami ketika berusia 18 tahun, saat itu saya duduk di bangku SMA. Ada salah seorang guru menegur saya karena beliau mengira saya tidak mendengarkan penjelasan dari guru tersebut. Karena posisi tempat duduk di belakang itu ribut. Teman saya bercerita, sehingga pada saat itu beliau mengira bahwa saya yang bercerita dan akhirnya saya dilempari dengan kapur tulis dan disuruh untuk mengerjakan soal di papan tulis. Akhirnya saya maju ke depan dan mengerjakan soal tersebut. Sebenarnya saya ingin bicara sama beliau. Yang membuat keributan itu bukan saya, tapi teman saya. Cuman takut untuk berbicara. Untungnya, alhamdulillah, saya bisa mengerjakan soal itu dengan benar. Dari kejadian itu, saya tidak ingin lagi duduk di belakang dan sampai dengan saat ini, peristiwa itu masih tersimpan di ingatan saya. Pihak yang terlibat. Pada peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya antara lain. Yang pertama, wali kelas, yang selalu membimbing saya dengan penuh kesabaran dan penuh dedikasi yang tinggi sehingga mampu mendapatkan prestasi yang baik. Yang kedua, guru kesenian, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan arahan yang membuat saya semakin percaya diri untuk mengembangkan minat bakat saya dalam kegiatan kesenian. Yang ketiga, orang tua. Selalu mendukung apa yang saya lakukan terutama dalam hal pembelajaran serta selalu apresiasi yang saya dapatkan. Yang keempat, teman sekelas. Selalu antusias untuk belajar bersama dan juga teman bermain. Dan pada peristiwa negatif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya antara lain. Yang pertama, guru matematika, yang sangat disiplin, tegas, dan keras. Meskipun begitu, banyak hal yang saya dapatkan dari beliau. Dari cara mendidiknya, dan peristiwa yang terjadi, saya tidak merasa dendam, dan saya berpikir positif, guru melakukan hal itu demi kebaikan kita juga. Yang kedua, teman sekelas, yang juga merasakan hal yang sama dengan saya saat belajar.
Dampak emosi. Pada pengalaman positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah yang pertama, bahagia dengan prestasi yang saya capai. Yang kedua, selalu termotivasi menggapai cita-cita saya. Yang ketiga, lebih bersemangat dan antusias dalam mempelajari hal-hal yang baru. Yang keempat, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bangga dengan diri sendiri atas pencapaian yang telah dilakukan. Yang kelima, kagum pada guru-guru hebat yang sudah membimbing, mendidik, dan mengajari saya banyak ilmu yang saya dapatkan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan pada pengalaman negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah yang pertama, malu. Ketika diperlakukan seperti itu di depan teman-teman sekelas. Yang kedua, sedih karena bukan saya yang melakukan perbuatan itu. Yang ketiga, takut karena akan dilaporkan pada orang tua saya nanti. Momen yang terjadi di masa sekolah yang dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Dengan peristiwa tersebut, saya merasa sangat berkesan dan meninggalkan kenangan bersama guru yang selalu ditakuti oleh siswa. Namun, saya mengambil sisi positifnya. Dengan hal itu, saya bisa dididik, dibimbing dengan baik. Pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang sampai dengan saat ini. Sedangkan pengalaman negatif yang saya ambil dapat menstimulus otak saya untuk dapat membentengi diri dan lebih berhati-hati lagi. Pelajaran hidup. Yang pertama, tidak menyerah dalam berjuang meski kadang tidak mendapatkan keadilan. Terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana. Yang kedua, menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip seperti padi. Mendidik murid dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid, sebab guru itu dilihat dan ditiru. Semoga video ini bisa menginspirasi buat Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru penggerak. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.